Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sharing you some tips on how to make correct sentences. First, find the vocabulary, and then find the meaning, and the third is find the part of speech. Because when you know part of the speech of the word, you know the function of the word, you know the position of the word in your sentences. Ini penting banget. Jadi caranya adalah tahu vocabulary-nya, tahu artinya, tahu jenis katanya. Dengan mengetahui jenis kata, kita jadi tahu fungsinya di apa, dan kita tahu lokasi apa atau posisi satu kata itu di dalam sebuah kalimat kita. Nah, itu dulu yang paling penting. Jadi latihannya itu harus dulu mengetahui jenis katanya apa, selain arti ya. Nah, jadi misalnya kata misalnya smart. Nah, smart itu apa jenis katanya? Apakah dia kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan? Atau misalnya kalian belajar tentang kata misalnya drive. Nah, drive itu sebagai apa? Atau misalnya sebagai misalnya motivation. Nah, itu kalian harus tahu dulu jenis katanya apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, setelah kita tahu bagaimana pentingnya mempelajari vocabulary, memperkaya vocabulary kita juga harus tahu arti dan parts of speech-nya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang kata dari sudut parts of speech ya. Kebanyakan murid bilang begini, kalau belajar bahasa Inggris yang penting tahu vocabnya dan tahu artinya. Well, saya sudah tunjukkan di kelas bahwa itu tidak cukup. Kenapa? Karena jika kita tidak menganalisa jenis katanya apa, maka kalimat kita akan menjadi sangat chaotic, sangat kacau. So you have to understand part of the speech of the word you are using in order to put them into the correct position and how it functions into our structures. Otherwise, it will be a chaotic sentence and your sentence may not be correct. Jadi penting banget. So very important. Guys, nge-review pengalaman pribadi saya dulu waktu belajar bahasa Inggris. Saya hanya tahu vocab dan tahu artinya, tapi saya tidak pernah diajarin bagaimana menganalisa jenis katanya, sehingga ketika memasukkannya ke dalam sebuah kalimat terjadilah kekacauan. Sebab apa? Dalam bahasa Inggris satu kata itu bisa memiliki 2 fungsi atau 3 fungsi, bahkan satu kata itu bisa bentukannya berubah-ubah lagi dan posisinya berbeda-beda lagi. Artinya bisa sama, tapi posisinya bisa berbeda dan jenis katanya bisa berbeda. Nah, itu yang bikin ribet dalam bahasa Inggris. Sehingga pendekatan di dalam metode Tenses Master itu adalah menggunakan pendekatan jenis kata. Jadi bukan semata pendekatan meaning. Kalau meaning aja kita udah buktiin nggak akan cukup, akan bingung sekali. Lebih baik pakai penggunaan pendekatan jenis kata.